Oke. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu, dipimpin salah satu dari teman kita ya. Ada yang mau beramal soleh untuk memimpin doa? Nah, Oke, boleh. Silakan Kakak Adib dipimpin berdoa. Kak berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, di pertemuan pertemuan pertama kali ini di tema kedua kita akan belajar tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan atau disebut juga dengan adaptasi. Ya, jadi adaptasi ini kita akan ada penyesuaian makhluk hidup itu ada tumbuhan dan juga hewan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas penyesuaian makhluk hidup yaitu hewan terhadap lingkungan. Jadi adaptasi hewan terhadap lingkungan ya di pertemuan yang pertama. Oke, sebelum mulai Ustazah mau pemanasan dulu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya, tetap semangat semua ya, meskipun kita masih belajar secara online. Ya, kita berdoa semoga COVID ini segera berlalu, jadi kita segera belajar secara tatap muka. Ya, sudah kangen kan dari kelas 4 kalian belajar daring ya? Belum ke sekolah. Ya, semoga nanti kita ada kesempatan untuk belajar secara tatap muka. Oke? Oke, sebelum Ustazah mulai, Ustazah izin untuk share screen dulu ya. Oke, sambil menunggu share screen, Ustazah mau tanya. Hari ini hanya 22 peserta, itu pun Ustazah ada 2. Berarti hanya 20 ya? Yang tidak ada siapa ya kira-kira? Ini Kakak Faika sudah datang, Alhamdulillah. Assalamualaikum Kakak Faika. Waalaikumsalam. Ya, Kakak Faika. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, yang udah datang berarti siapa ya? Airin. Airin, belum Airin? Iya. Terus Kakak Aji, izin ya. Kurang 2. Siapa ya? Coba ditengok teman-temannya. Siapa ya kira-kira yang belum? Ajit. Ajit ada. Ajit ada ya. Adib kah? Siapa ya? Kurang 2. Nisa ada, Salsa. Konita ada. Naura. Iya, Naura masih Naura. 1. Naura. Kurang 1. Sama Fajri. Fajri ada. Fajri ada. Ada kok. Aji. Faisal ada enggak? Faisal. Ya. Ada. Faisal ada. Airin belum ya? Ustazah panggil ya. Aisyah A ada. Aisyah R. Ada. Aji. Aji izin. Faika ada. Yasmin ada. Akila. Yuk, nyaut Akila. Ada Ustazah. Lulu. Lulu, kemana kamu? Ada Ustazah.
Ciara. Ciara, ada Ciara. Terus Ora. Ada. Nah, Nisa. Ada. Kalista. Ada Ustazah. Kansa. Anjit. Oh, Ada. Kakak Awan. Kakak Awan belum ya? Iya, Awan. Awan, udah kurang 4 berarti ya. Yang 2 izin. Yang 2 izin, yang 2 belum ada info. Oke. Oke, semoga nanti yang kedua teman kita segera bergabung ya. Oke, sudah kelihatan share screen-nya Ustazah? Udah. Sudah. Oke, kita mulai ya. Jadi, dalam pertemuan satu ini, kita akan belajar penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan atau namakan adaptasi. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, apa itu adaptasi, Nak? Jadi adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan, baik hewan maupun tumbuhan. Ya. Nah, selanjutnya di sini tujuan adaptasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah memperoleh makanan. Yang kedua adalah mempertahankan diri dari ancaman musuh, dan yang ketiga adalah melestarikan dirinya. Ya, jadi tujuan adaptasi diingat memperoleh makanan, mempertahankan diri dari ancaman musuh, dan melestarikan dirinya. Yang ketiga, adaptasi itu dibagi menjadi 3, baik untuk hewan maupun tumbuhan itu ada 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ya, dari masing-masing adaptasi ini, jenis adaptasi ini nanti kita akan bahas satu persatu, baik untuk hewan maupun untuk tumbuhan. Ya. Yang pertama, kita mau masuk ke adaptasi morfologi, yaitu adaptasi pada hewan. Ya, nanti jika kalian pengen, Ustazah itu di modul adakah? Ada. Di modul itu di halaman 8. Ya. Jadi karena kita membahas materi ini sesuai dengan kisi-kisi yang diperoleh dari dinas pada tahun 2020-2021. Jadi di modulnya itu halamannya tidak berurutan ya. Kemarin sudah Ustazah sampaikan di awal juga ya. Jadi yang pertama yaitu adaptasi pada hewan, yaitu adaptasi morfologi. Pengertiannya, penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, adaptasi ini sangat mudah dilihat oleh mata karena tampak dari luar. Jadi intinya adaptasi morfologi ini adaptasi yang terlihat dari luar, dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya, aneka jenis paruh dan kaki burung, dan beragam tipe mulut serangga. Jadi aneka jenis paruh, kaki burung, dan tipe mulut serangga itu merupakan adaptasi hewan berbentuk morfologi. Ya. Sini yang pertama itu burung. Ya. Di sini burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Nah, di sini ada bentuk paruh pemakan daging. Yang pertama ya, bentuk paruh pemakan daging, di mana ciri dan fungsinya itu bentuk paruhnya tajam, kuat, runcing, dan membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Nah, contoh hewannya yaitu burung elang dan burung hantu. Yang kedua, bentuk paruh pemakan serangga. Ya, jadi bentuk paruh panjang, kuat, serta runcing yang berfungsi untuk melubangi batang pohon untuk mendapatkan makanan berupa serangga. Contohnya yaitu burung pelatuk. Next. Selanjutnya bentuk paruh pemakan biji. Ya, ciri dan fungsinya bentuk paruhnya kecil, pendek, dan runcing untuk memakan biji-bijian. Contohnya yaitu burung pipit. Selanjutnya bentuk paruh mencari makan di lumpur.
Ini bentuk paruh pipih dan lebar seperti sudu untuk memudahkan ketika makan di lumpur, mencari makanan di lumpur, ya, kayak bebek, mintok, angsa. Itu contoh-contoh hewan yang memiliki bentuk paruh mencari makan di lumpur. Jadi bentuknya seperti sudu. Ya. Oke, lanjut. Bentuk paruh pemakan ikan. Nah, di sini ciri dan fungsinya bentuk paruhnya itu panjang dan berkantung. Nah, kantungnya itu gunanya untuk menyimpan ikan. Contohnya yaitu burung bangau dan burung pelikan. Ada lagi bentuk paruh penghisap, ya, jadi penghisap madu. Nah, bentuk paruhnya itu runcing dan kecil untuk memudahkan menghisap nektar atau madu yang berada di dasar bunga. Jadi nama lain dari madu itu adalah nektar. Contoh burungnya yaitu burung kolibri dan burung madu. Oke, di sini selain bentuk paruh, burung juga memiliki bentuk kaki yang berbeda. Ya, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakan. Di sini ada bentuk kaki burung itu bentuk kaki elang, yaitu untuk mencengkram mangsa. Nah, jadi di sini ciri-cirinya adalah bentuk kaki dengan jari pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar yang kuat untuk mencengkram mangsanya. Nah, di sini contohnya burung elang dan burung hantu. Yang kedua, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Jadi bentuk kaki terdiri dari 4 jari, yaitu 2 jari di depan dan 2 jari di belakang untuk memudahkan memanjat pohon. Oke, contohnya itu adalah burung pelatuk dan burung itu kakak tua. Selanjutnya, kaki ayam untuk mengais makanan. Kalau kalian lihat, ayam dia suka cakar-cakar, nah itu fungsinya untuk mengais makanan. Pernah lihat kan ayam yang nyari-nyari makanan di tanah-tanah itu? Pernah lihat? Pernah lihat semuanya? Pernah. Ya, berarti itu lagi mengais makanan. Jadi ciri-cirinya bentuk kakinya dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh di belakang untuk mengais tanah mencari mangsa. Ya, contohnya ayam dan kulkun. Nah, selanjutnya kaki itik untuk berenang di air. Nah, bentuk kakinya ini memiliki selaput. Nah, selaputnya ini berfungsi untuk berjalan di lumpur. Nah, contohnya adalah bebek dan angsa. Makanya bebek itu pintar berenang di ini ya, di berlumpur-lumpur di air karena dia memiliki kaki untuk berenang di air. Ada selaputnya kakinya. Ya, selanjutnya kaki pipit untuk bertengger. Nah, di sini jari kaki panjang dan datar untuk membantu burung bertengger di ranting pohon. Contohnya tadi burung kakak tua dan burung nuri. Ya, yang kedua morfologi pada serangga. Ya, yang terlihat ya. Jadi morfologi itu yang terlihat oleh mata. Yang kedua itu pada serangga. Di sini ada di modul halaman 10 ya. Di modul itu ada halaman 10, yaitu bentuk adaptasi pada serangga adalah memiliki tipe mulut sesuai dengan jenis makanannya. Ya, yang pertama itu adalah tipe penghisap atau menghisap. Nah, fungsinya adalah mulut penghisap diluruskan dan dipanjangkan untuk menghisap cairan ke dalam mulut. Ya. Terus serangga contohnya itu adalah kupu-kupu dan ngengat. Ya. Yang kedua, tipe mulut penjilat. Nah, tipe penjilat ini ujung daging dari bagian mulut berfungsi seperti spons untuk menyerap makanan.
Nah, contoh serangganya apa ya? Lalat buah dan lalat rumah. Jadi lalat buah dan lalat rumah yang sering ditemui itu ujung daging dari bagian mulutnya berfungsi untuk menyerap makanan. Ya, tipe menjilat. Yang ketiga yaitu tipe menusuk dan menghisap. Ini nih yang berbahaya ya, menusuk dan menghisap. Jadi mulut tipis seperti jarum menembus kulit atau dinding tanaman untuk menghisap cairan ke dalam mulut. Contohnya itu nyamuk dan kutu. Ya, jadi nyamuk dan kutu itu mulutnya tipis. Jadi dia kalau gigit itu kadang gatel ya di permukaan kulit kita kalau nyamuk ya. Karena dia memiliki bentuk mulut yang tipis dan seperti jarum. Yang selanjutnya yaitu menggigit. Nah, di sini tipe menggigit ya, tipe mulut menggigit itu fungsinya adalah rahang belakang menembus atau memotong bagian hewan atau tanaman yang bagian mulut lain memasukkan makanan. Contohnya belalang, lebah, semut, dan kumbang. Sada. Oke. Selanjutnya, nah di sini yang kedua ada adaptasi fisiologi. Ya, di sini adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dengan melalui fungsi kerja di organ tubuhnya. Ya, jadi penyesuaian itu terhadap lingkungan dengan fungsi kerja di organ tubuhnya. Contohnya di sini hewan herbivora. Jadi hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan atau dedaunan karena serat tubuhnya cenderung sulit dihancurkan atau dicerna, serat tumbuhan. Ya, jadi serat tumbuhan itu cenderung sulit dan dihancurkan atau dicerna, maka adaptasi fisiologinya adalah dengan cara menghasilkan enzim selulosa di dalam saluran pencernaan, yaitu untuk mencerna selulosa pada serat tumbuhan. Ya, yang kedua yaitu rayap kayu. Ya, merupakan hewan yang biasa hidup dalam kayu dan memakan kayu dengan bantuan enzim selulosa dalam ususnya. Next. Nah, di sini yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Jadi, ada perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya. Nah, yang pertama di sini adalah kelelawar. Nah, di sini kelelawar itu ya mempunyai ibu jari untuk mendaki di pohon dan bergelantung saat menggelantung di pohon dengan posisi terbalik. Yang kedua, dapat melakukan ekolokasi. Ya, arti ekolokasi itu adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Ya, ekolokasi itu kemampuan mendeteksi mangsa dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang kedua yaitu bebek. Nah, di sini kaki berselaput untuk memudahkan berenang dan berjalan di lumpur. Nah, di sini bebek itu memiliki paruh lebar dan pipih untuk mencari makanan di dalam lumpur. Selanjutnya ada cecak dan tokek. Nah, di sini kita ketahui cecak dan tokek itu bisa merayap di dinding ya. Dan cicak itu memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah, cicak ini dan tokek ini memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekor. Jadi kalau kalian pernah lihat, ada ekor cicak nih. Nah, disitulah adaptasi seekor cicak untuk mengelabuhi pemangsa. Jadi cicak itu kadang kalau untuk melindungi dirinya dari musuh itu adalah memutuskan ekornya. Ya, selanjutnya yaitu bunglon. Nah, bunglon ini tuh kemampuannya berkamuflase. Nah, kamuflase itu bunglon itu biasanya merubah warna kulitnya sesuai dengan apa yang dihinggapinya.
Ya, itu dilakukan untuk mengelabui musuh. Jadi contohnya nih, bunglon itu lagi berada di atas daun misalnya ya. Jadi nanti perlahan-lahan itu kulitnya bunglon itu akan berubah menjadi hijau. Ketika bunglon itu menghinggap di batang daun, maka biasanya bunglon juga perlahan-lahan akan berubah warna menjadi coklat sesuai dengan batang yang dia hinggapi. Ya, yang selanjutnya yaitu walang sangit. Nah, walang sangit ini dia itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk melindungi dirinya dari mangsa. Pernah mencium baunya walang sangit kira-kira? Ada yang sudah pernah? Enggak. Ya, baunya. Enggak. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada landak. Ya, landak ini kulitnya itu tebal dan beracun. Ya, jadi permukaan kulitnya itu terdapat bulunya itu seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Jadi ketika landak ini kira-kira berbahaya, dia itu akan durinya itu akan durinya itu biasanya landak itu kalau ada musuh itu durinya itu akan berdiri semua landak itu ya. Jadi landak itu ketika ada musuh dia akan berdirikan jarum-jarum atau rambut seperti durinya ya agar dia terlindungi dari musuh. Nah, selanjutnya kalajengking. Nah, kalajengking ini terkenal dengan memiliki sengat yang sangat beracun di bagian ekor. Nah, itu gunanya untuk menyerang musuh. Terus, alat tubuh tambahan berupa capit di dekat mulut yang berfungsi untuk memangsa dan melindungi diri dari musuh. Jadi kalau ada kalajengking, hati-hati ya, nanti takutnya disengat. Ya, oke. Selanjutnya itu adalah burung hantu. Nah, di mana di sekitar mata terdapat plat mengumpul suara untuk membantu mengarahkan suara. Nah, dan sayap-sayap dari bulu-bulu yang halus serta memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang selanjutnya yaitu cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini seperti yang sering ya. Dia memiliki tinta, yaitu cairan hitam seperti tinta untuk melarikan diri dari pemangsa. Nah, di sini yang penting dia memiliki 8 tentakel untuk meluncur dan melindungi diri saat berbahaya dan mengeluarkan cahaya berpendar untuk menarik mangsa. Selanjutnya ikan buntal. Nah, ikan buntal ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan badan untuk pertahanan diri dan memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari mangsa. Selanjutnya yaitu terenggiling. Nah, terenggiling ini lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya, dia memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap semut dari sarangnya dan mempunyai sisi yang keras dan dapat menggulung seperti bola. Jadi terenggiling ini ketika ada berbahaya dia itu menggilingkan badannya. Ya, ketika ada musuh, terenggiling ini menggulung badannya seperti bola untuk melindungi dirinya dari musuh. Selanjutnya unta. Nah, di sini di punduk yang atas itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Nah, jadi dia juga memiliki kantung air untuk menampung sejumlah air sehingga bisa bertahan hidup di daerah yang kering. Memiliki 2 baris rambut mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu dan pasir. Bentuk kakinya lebar dan panjang agar tidak mudah terperosok ke dalam pasir. Selanjutnya, lele. Ya, di sini ada misai atau kumis.
di bibir atas dan bibir bawah untuk mendeteksi mangsanya pada saat di tempat keruh atau berlumpur. Badan lele itu berlendir untuk memudahkan berenang di lumpur, memiliki labirin untuk membantu bernapas, dan patil untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya lebah. Di sini lebah memiliki alat pengisap nektar, ya, alat pengisap nektar atau madu untuk mengisap madu atau nektar. Selanjutnya memiliki sengat untuk melindungi diri dari musuh dan memiliki kaki bergigi untuk merayap di dahan. Ustazah, izin ke kamar mandi. Apa, Nak? Izin ke kamar mandi. Ya, boleh. Selanjutnya yaitu tupai. Ya, tupai ini memiliki ekor panjang, tegak, dan berumbai dengan panjang hampir sama dengan tubuh untuk menjaga keseimbangan, sehingga melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi, dia itu bisa melompat dari satu pohon ke pohon yang lain itu karena memiliki apa? Ekor panjang, tegak, dan berumbai. Jadi, ekornya itu hampir sama dengan tubuh untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah gurita. Nah, di sini gurita itu juga memiliki cairan tinta untuk melindungi dirinya dari musuh dan memiliki tentakel dengan alat hisap untuk membantu pergerakan dan menangkap mangsa. Selanjutnya, beruang kutub. Di sini beruang kutub itu melakukan hibernasi. Hibernasi itu tidur yang panjang untuk menghemat energi. Selanjutnya, paus dan lumba-lumba. Di sini paus dan lumba-lumba itu muncul ke permukaan secara berkala untuk bernafas. Yang terakhir adalah ikan. Jadi, bentuk umum ikan itu adalah aerodinamis atau streamline. Ya, jadi gunanya bentuk ikan yang aerodinamis dan streamline ini adalah untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ya. Nah, demikian materi kita tentang adaptasi makhluk hidup, ya, atau penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan itu yang terdapat pada hewan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cek. Enggak. Enggak. Oke, kalau enggak, Ustazah yang gantian bertanya nih. Boleh lihat buku, Boleh? Ustazah? Hah? Boleh lihat buku? Boleh. Boleh kok, boleh. Oke, siap? Oke. Nah, yang bisa jawab tambah poin ya. Ya, Ustazah. Ustazah. Itulah. Silakan diketik namanya ya. Diketik jawabannya. Oke, siapkan. Jawaban atau nama, Ustazah? Direct message. Sudah? Ya. Direct message. Message. Nah, Ya. sudah? Dah. Ustazah. Maksudnya ke Ustazah atau ke everyone? Gini aja. Nggak apa-apa, sudah ke everyone aja. Everyone. Ustazah. Langsung ngejawab kah atau tulis nama? Tulis nama. Ya, tulis nama. Oke? Oke. Ya, Ustazah. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Kita ambilkan dari buku ya. Oke. Oke. Tadi Ustazah sudah membacakan
adaptasi hewan, yaitu ada satu hewan yang ketika dia melindungi dirinya dari bahaya, dia menggulungkan badannya seperti bola. Hewan apakah itu? Stop. Sudah ada yang ketik. Adib. Ya. Hewan apa? Terenggiling. Oke, terenggiling. Ini jangan dijawab. Jangan langsung dijawab. Kan ya, ngetiknya nama. Ya, jadi ini karena yang pertama tadi Adib, jadi Adib dulu ya tadi ya. Terakhir ini ada Izat ya. Oke, lanjut. Giling, Adib, nambah poin. Terus catat dulu. Boleh jawab lagi enggak? Saya boleh jawab lagi. Ntar gantian yang temennya dulu. Nanti kalau nggak bisa baru boleh dilempar ke Adib kalau bisa jawab ya. Jangan pergi juga, Dip. Langsung hilang. Yang kedua, hewan yang memiliki kaki yang berfungsi untuk mencengkram mangsa itu apa ya? Top, sudah ada yang ngetik. Adib lagi, Adib belakang ya Adib ya. Kansa. Oh, baru aja mau nulis. Kansa, apa Kansa? Burung elang. Iya, burung elang. Jadi elang itu kakinya itu bentuk kaki elang tadi apa ya kira-kira? Bentuk kaki elang. Gunanya kaki mencengkram itu adalah Cakar kuat, melengkung dan tajam untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Iya, untuk mencengkram mangsanya. Yes, me please. Lanjut. Tadi terakhir siapa ya? Izat. Ya, terakhir Izat ya. Berarti nanti setelah Izat ini. Oke. Jadi, tadi Ustazah sebutkan ya. Jadi, ciri khusus yang dimiliki oleh cicak itu adalah kemampuan untuk memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuh. Benar? Belum Benar. Belum, pertanyaannya belum selesai. Ya, setelah selesai pertanyaan baru ngetik. Ya, jadi cicak itu memiliki kemampuan memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuh. Ya. Nah, nama lain dari memutuskan ekornya itu apa ya? Stop. Sudah ada yang ketik. Siapa tadi? Me please. Aisyah tadi saja. No, Aisyah, me. Iza, tadi kan belum selesai nih. Ketik. Aisyah R. Autotomi. Iya, Ya. autotomi. Oke. Atau gini aja, biar semua nyalakan videonya. Sekarang video dinyalakan coba. Oke, udah. Ada yang belum? Oke. Kok habis pesertanya? Tinggal Tetap dua-dua. oh, dua-dua, masih dua-dua. Ya, nanti yang mau menjawab silakan tangannya diarahkan ke kamera. Gini ya. Oke? Begini. Ya, gini, oke? Oke ya? Ya. Sip. Oke. Oke, tadi ada Ustazah sebutkan, jadi ada hewan paus dan lumba-lumba itu beradaptasi dengan cara apa ya? Oke, Aisyah A. Aduh.
Secara berkala ke atas permukaan air untuk mengambil oksigen. Oke, betul. Benar. Aisyah ya. Ada Jadi, di buku, Ustazah. hah? Ada di buku. Tapi di slide ada Ustazah berikan tadi. Jadi, Iya. paus dan lumba-lumba itu secara berkala itu muncul ke permukaan untuk bernafas atau mengambil oksigen. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini tadi tipe mulut dari burung kolibri itu adalah paruhnya panjang, meruncing dan kecil karena digunakan untuk mencari makanan berupa madu. Benar? Nah, Ya. nama lain dari madu tadi apa ya? Azam, coba apa Zam? Tadi. Zam? Nektar. Nektar, oh iya. Nektar. Zam, bangun Zam, jangan tidur. Kamu tidur kah Zam? Udah. Bangun, semangat. Aduh. Lanjut. Oke, nama lain dari madu tadi adalah nektar. Terus, tadi ada hewan kelelawar, ya. Kelawar. Nah, kelelawar itu memiliki makanan pada malam hari yang gelap karena memiliki kemampuan apa ya kira-kira? Mana? Oh. Sudah. Tadi. Tora. Hah? Apa? Tora. Oh, ekolokasi. Itulah. Iya, betul. Ekolokasi. Iya, betul. Kasih. Ayo, yang belum semangat. Izat kurang sedikit lagi. Ya. Jarak sedikit lagi dari Tora. Lanjut. Burung hantu. Burung Tora. Matahari Tora. Nah, Kenapa tadi semuanya aku? hewan yang memiliki kemampuan mimikri itu contohnya Mimikri? hewan apa ya? Mimikri. Kansa sudah tadi. Mimikri, what is that? Ayo, kalau nggak ada yang bisa Kansa ini. Ayo, mimikri. Apa yang mimikri? Mimikri. Tunggu juga. Mimikri. Ayo. Mimikri. Ya, mimikri. What is mimikri? Tadi di Apa slide ada tadi. Mimikri. Di slide ada, sayang. Ingat, yuk. Kering. Hewan kan ada? Tumbuhan. Hewan dong. Hehe. Nama lain dari kamuflase atau mimikri. Mana? Tora. Ijak, tadi Tora sudah. Oh. Kami maha bawa. Apa Iza? Merubah warnanya. Ya, merubah nanya. Itu hewannya apa? Bunglon. Bunglon. Kulon. Lanjut. Iya. Kalau tadi hewan yang melakukan hibernasi tadi hewan apa ya? Beruang. Aisyah sudah tadi. Ayo yang belum. Yang hibernasi. Ayo. Hibernasi. Ayo ini Sarah, Yasmin, Konita, Faisal, Ajit, Faika, Kalista nggak ada videonya. Naila Salma nggak ada videonya. Ayo nyalain videonya. Ayo apa ya? Apa ya? Yang hibernasi tadi hewan apa? Tunggu sudah. Tunggu. Iya. Apa Tora? Enggak itu aku cuma ngarang dong. Ya. Yang Aku kayaknya Ustazah. Hah?
Nggak ada di buku. Iya. Tadi di slide ada. Di set lagi. Kasih. Ya, jadi bernafas itu adalah tidur panjang. Dari tidur panjang yang dilakukan itu digunakan untuk menghemat energi. Tadi baru-baru aja itu. Kayaknya beruang kutub. Oh. Beruang kutub. Beruang kutub. Nah. Baik. Oke, jadi landak tadi ada landak. atau melindungi diri dari mangsanya itu dengan cara apa ya, landak? Dengan Lulu, boleh Sasa? Lulu, Dengan Lulu. Dengan ada Ana. Akila, durinya, duri di tubuhnya. duri di tubuhnya. Iya, duri di tubuhnya apa? Ayo, duri di tubuhnya apa? Ciara, Izat, Komita, Faisal, Anjit, Aida, Krista, yuk. Ana, please. Kalau nggak bisa, Ana, please. Aku. No, please, me. Ayo, Ustazah sebut aja Adib. Apa, Dib? Kanda. Please. Ayo. Ana, plus. Apa, Tora? Menaikkan duri. Apa? Menaikkan duri. Naikkan duri. Durinya naikkan kemana? Naiklah pokoknya. Ayo, Kansa, apa Kansa? Mengembang gitu. Dia memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh. Dan melindungi dari pemangsa. Dia apa namanya itu? Karatin. Keratin. Jadi dia itu Keratin. berdirikan bulunya. Ya, bulunya seperti duri, bulu seperti duri itu diberdirikan ya agar dia terhindar dari musuh, bukan dinaikkan ya. Kalau dinaikkan ke atas awan. Oke. Lanjut ya. Oke. Terus Saya menjawab. ini ya bentuk-bentuk kaki pada hewan tadi ya. Jadi contoh dari hewan yang memiliki kaki perenang itu contoh hewannya apa? Bebek angsa. Bebek angsa. Bebek angsa. Bebek angsa. Dan angsa, ingat ya, bebek dan angsa itu dua hewan yang berbeda ya. Itik Ustazah. Itik juga kan? Ini juga beda. Ya, dia dua hewan yang berbeda. Bebek sama angsa itu dua hewan yang berbeda. Ya. Jadi kalau bebek itu yang biasanya dibikin bebek goreng Kartosuro, tahu? Enggak. Tahu. Iya, bebek. Nah, kalau angsa itu dia itu memiliki leher yang panjang. Suaranya keras. Gak terlalu ganas. Memiliki leher yang panjang itu namanya angsa. Kalau bebek itu yang biasa Warnanya putih. bebek. Angsa. Oh. Nah, lanjut. Ustazah, Nah, kalau mentok kayak itu kalau Ustazah bisa berenang juga. kalau mentok itu dia cenderung itu di daerah-daerah yang apa ya, lembab. Dia itu kayak di rawa-rawa gitu, Nana. Dia tuh kalau mentok itu cara jalan itu sama kayak bebek, tapi mentok itu lebih gede lagi biasanya dia. Jadi warna putih, hitam kayak gitu. Kalau bebek kan dia cenderung coklat ya. Iya. Nah, kalau mentok itu dia ada putihnya, ada hitamnya, bulu-bulunya ada. Itu kan tiga sih, Bun. Oke. Terus
Tadi, kalau hewan yang memiliki kemampuan mengembangkan badannya untuk bertahan, itu hewan Aisyah. mengembangkan badannya, ikan buntal, betul Aisyah. Ikan bantal. Nah, yang bisa jawab ya. Ditaruh pala. Bolong pala. Terus tadi Iya benar. ya, Ustazah mau tanya. Jadi contoh hewan dari tipe mulut serangga yang menghisap. Kolibri. Kolibri. Please. Hisap madu memiliki paruh panjang dan luncur. Contohnya burung kalibri. Menghisap. Please. Bukan burung serangga. Tadi Ustazah sebut serangga. Please. Lagi. Please. Tora saja. Ada saja. Itu loh apa? Itulah. Apa tuh? Apa tuh? Di tempat lain kah? Ya, coba. Ana, please. Ana. Itu Aisyah. Please. Contoh hewannya apa Aisyah? Nanti kalau saya udahlah nyampe. Namanya apa Aisyah? Yang serangga yang memiliki tipe mulut menghisap. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Oh iya benar. Enggak. Ya, ngengat. Betul. Itu ada di modul ya. Yoi. Lagi. Oke. Sekarang burung ya, burung. Jadi sekarang burung. Jadi jenis paruh, contoh hewan dari jenis paruh yang bersudu, paruh bersudu. Bebek. Angsa, bebek kartosuro ya, bebek kartosuro dan angsa. Dia tipe hewannya adalah tipe paruhnya, jenis paruhnya adalah paruh bersudut. Ya. Oke, Ustazah screenshot dulu ya, Ustazah kirim ke grup kelas. Nanti yang nggak nyala kamera ketahuan bundanya. Enter dulu saja. Mantap. Rasanya mantap. Mantap. Oh, dading Mang Oleng. Oh, sedih. Ya, Tora, sinar sekali. Anda. Kenapa lagi Tora, aku? Anda Please. sinar sekali. Nih. Masih tetap Ini yang nggak nyalakan kamera di tempat Ustazah. Sudah kirim Amin. ke grup kelas. Alhamdulillah. Rasanya mantap. Mantap. Ya. Nah, udah. Aku pengen lihat. Oke, terima kasih. Waktunya sudah Pengen lihat. selesai. Jadi untuk pertemuan pertama IPA kali ini sudah selesai ya. Emang ganteng. Semoga bermanfaat. Ingat Solihah, dicek materinya di slide Ustazah juga karena di situ ada beberapa tambahan materi. Ada Ya. soal Jadi saja. kalau Ada bisa tugas saja. di slide-nya Ustazah itu di print kalau bisa. Ya. Oke? Ada Isnu bisa. Untuk kali ini ada soalnya gampang, boleh lihat di buku soalnya ya. Ada 10 soal. Saya Nazai. Di mana saja? Di set kah? Bisa. Nah, tapi site-nya belum Ustazah publish. Sebentar lagi setelah Zoom selesai Ustazah publish untuk site-nya ya. Oke. Terus ini yang SBDP itu baru 12, kurang 12 lagi. Yang Anak sudah kan, sudah? siapa? Adit.
Adib sudah belum tadi ya? Udah. Iya. Anak pokoknya udah. Belum. Ya, ingat ya, SBDP jangan lupa terus materi-materi yang tertinggal lainnya, tugas-tugas yang tertinggal lainnya segera dikumpulkan supaya tidak menumpuk-numpuk dengan tugas yang lain, ya. Kasihan nanti kalau menumpuk ya. Oke. Oke, sekarang silakan dipimpin untuk berdoa. Anak. Ini. Siapa Anak. yang ingin berdoa? Adib ya? Anak. Adik. Iya. Ayo. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditunjukkan. Doa setelah belajar pelajaran IPA. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar. Assalamualaikum.